Halo anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada di dalam keadaan yang sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem produksi kerajinan dari bahan limbah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep kerajinan limbah. Kita juga telah mencoba untuk mengolah limbah yang ada di sekitar rumah kita menjadi benda yang siap kita pakai dan memiliki nilai keindahan. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas adalah sistem produksi dari limbah untuk menjadi benda kerajinan. Untuk kegiatan produksi, biasanya diartikan sebagai proses pembuatan barang. Namun, produksi memiliki makna yang lebih luas. Setiap saat, manusia memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi, barang dan jasa tersebut tidak tersedia secara sendirinya, namun harus diolah terlebih dahulu. Nah, kegiatan inilah yang kita sebut sebagai kegiatan produksi. Dengan demikian, dalam arti luas, kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pembelajaran hari ini masih diampu oleh Ibu Yuli, pengajar PKWU kelas 11. Kalian dapat menemui saya di alamat email, Instagram, dan nomor handphone saya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis dan memproduksi sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat ataupun daerah setempat. Berikut kita akan melihat beberapa jenis limbah yang ada di sekitar rumah kita. Yang pertama adalah limbah organik. Jadi, limbah organik itu adalah limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan, bahkan tanpa proses kimia sekalipun. Contohnya adalah daun, kulit telur, kulit buah atau sayuran, dan juga sisa-sisa makanan. Sedangkan limbah anorganik adalah lawan dari limbah organik. Kalau organik bisa dengan mudah untuk diuraikan, limbah anorganik sangat sulit atau tidak dapat diuraikan. Contoh, ada plastik, logam, kaca, kaleng, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai teknik produksi kerajinan limbah bangun datar. Jadi, untuk memproduksi kerajinan limbah dari bangun datar, kita akan menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Dalam prosesnya, kita akan melihat beberapa jenis proses untuk pengolahan limbahnya. Yang pertama adalah fabrikasi atau menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru tanpa harus sejenis dengan bentuk aslinya. Seperti pembuatan sepatu, tas, dan lain-lain. Kemudian ada proses ekstraktif. Kalau ekstraktif, prosesnya dapat dijalankan dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber daya alam yang telah tersedia, seperti pertambangan. Kemudian ada proses sintesis. Jadi, proses ini mengombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk seperti obat-obatan atau kimia. Proses yang selanjutnya adalah proses analitis, yaitu menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi berbagai macam bentuk yang menyerupai jenis asli, seperti BBM atau bahan bakar minyak dan aspal. Proses yang selanjutnya adalah assembling atau perakitan. Prosesnya dilakukan dengan merakit atau merangkaikan beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisiknya. Contohnya adalah perusahaan mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Sedangkan tahapan untuk proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar itu sangat tergantung kepada
proses apakah yang dilakukan atau dipilih. Jadi, tahapannya itu sebenarnya berbeda-beda antara satu proses dengan tahapan di proses yang lain. Urutannya dapat dikembangkan, menyesuaikan lingkungan dan budaya setempat, sehingga kita pun akan bangga dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengemasan dan penyajian produk. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun kualitas merek dan mendorong penjualan. Jadi setelah mempelajari mengenai teknik pengemasan, kita akan bisa menyebutkan macam-macam jenis kemasan, menjelaskan kegunaannya, dan juga menjelaskan teknik penyajian pengemasan untuk produk kerajinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat 3 jenis pengemasan seperti berikut. Yang pertama adalah menggunakan kemasan kertas, namun kemasan kertas tidak dapat membawa barang yang terlalu berat. Kemudian kemasan plastik sangat tahan lama, tetapi sulit diuraikan, namun dapat membawa barang dan mengamankan barang yang kita kemas, sehingga tetap bersih dan juga tidak kotor. Kemudian ada juga kemasan kayu. Kemasan kayu relatif berat dibandingkan dengan kemasan lainnya, namun memiliki ketahanan yang baik. Harga juga relatif lebih mahal daripada kemasan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh kemasan produk yang ada di pasaran. Jadi di sini kita melihat ada bermacam-macam jenis kemasan. Ada yang terbuat dari dus atau kotak dengan bentuk yang unik. Ada juga yang berbentuk seperti kaleng dengan bagian mulut yang bisa dibuka. Sangat unik. Mari kita lihat tujuan pengemasan. Untuk apa sebenarnya barang-barang yang kita gunakan itu dikemas? Itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, melindungi produk dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah mendukung program pemasaran. Kemudian, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Dengan adanya pengemasan, itu bisa membuat produk kita lebih unik dan dapat dibedakan dari produk sejenis. Berikut ini kita akan melihat mengenai beberapa manfaat dari pengemasan. Manfaat yang pertama adalah seputar durabilitas atau ketahanan. Produk yang dikemas biasanya lebih bersih, lebih menarik, dan juga tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang selanjutnya adalah pembeda produk. Kemasan juga merupakan salah satunya cara untuk perusahaan bisa membedakan produknya. Kemudian daya tarik produk. Kemasan yang menarik dapat juga memikat dan menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir adalah menambah nilai jual produk. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada KD 3.2 hari ini. Berarti kita telah membahas bermacam-macam hal mengenai sistem produksi dari kerajinan bahan limbah sampai kepada pengemasan dan juga manfaatnya. Semoga pelajaran hari ini dapat membuka mata kita mengenai pentingnya pengemasan dan juga sistem produksi yang dapat kita lakukan untuk mengolah bahan limbah di sekitar kita. Masalah yang terjadi di sekitar kita juga dapat kita jadikan sebagai peluang untuk kita bisa melakukan usaha atau berwirausaha. Demikianlah, terima kasih untuk yang
anak-anak yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video dan tugas-tugas selanjutnya.